Perkenalkan, nama saya Naila Nafisa dari Manajemen Pendidikan Islam. Izin mewawancarai kakak tentang profesi dan etika keguruan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Kak? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Nurlaili. Saya di sini di asrama ini sebagai muajilah atau biasa di asrama lain ya istilahnya disebut juga dengan murabbiah. Jadi di tingkat atas daripada musyrifah. Jadi kayak semacam koordinator para musyrifah dalam satu gedung asrama. Kemudian saya juga baru saja menamatkan pendidikan bahasa Arab di tingkat pascasarjana di kampus UIN Suskaria. Seperti itu deh. Dan asalnya dari Indramayu, Jawa Barat. Biar nggak memperpanjang wawancaranya, baik, Nela akan mempertanyakan tentang bagaimana cara kakak di asrama bisa bikin metode pelajaran yang etis dan sesuai dengan kebutuhan mas santrinya. Oh baik. Sebelum menjawab ya, mungkin saya kasih penjabaran sedikit bahwasanya di asrama ini selain sebagai murabbiah, saya juga ada tugas sebagai pengajar Ubudiyah Tahsin. Jadi Ubudiyah Tahsin itu merupakan program yang khusus untuk perbaikan bacaan Al-Quran bagi adik-adik mahasantri atau mahasiswi yang tinggal di asrama ini, yang mana tingkat kemampuan bacaan Al-Qurannya dari mulai tidak bisa sama sekali sampai terbata-bata, seperti itu deh. Jadi itulah materi yang kakak ajar di asrama ini, seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan poin pertama tentang etika ya, pertanyaannya etika dan apa tadi deh? Etika dan keguruan. Poin pertama Pertanyaannya kayak bagaimana kakak itu bisa bikin metode belajar yang etis dan sesuai dengan kebutuhan mas santri. Ya, jadi etis dan sesuai ya pertanyaannya. Metode ini yang ditanyakan ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang kakak menjawabnya sekalian juga dengan kondisional kakak mengajar ya. Karena kakak mengajarnya konteksnya adalah di Tahsin, maka dari itu sebelumnya kakak tuh kayak membedah dulu sebelum melakukan pengajaran. Jadi kayak kita mempersiapkan diri. Selain dari materi juga kita menelaah. Jadi misalnya gini, pelajaran Tahsin itu kan biasanya ya tidak semua orang bisa enjoy gitu kan. Apalagi Tahsin itu bagi pemula mungkin agak sulit karena berkaitan dengan cara baca Al-Quran dan lebih kepada di awal itu cara baca huruf hijaiyah yang benar gitu. Nah kemudian jadi kakak telah kan karena dari menelaah itulah kita akan mengetahui metode mana yang cocok dan sesuai untuk adik-adik yang kita ajar, seperti itu deh. Kemudian juga dari segi waktu malam hari. Nah dari itu kakak pertimbangkan dengan betul-betul untuk durasi dalam 1 jam itu bagaimana materi yang diberikan itu sampai kepada adik-adik, tidak hanya sekedar memberi materi tapi juga mereka menerima materi itu dan diaplikasikan, karena itu kan Tahsin. Jadi otomatis bagaimana materi Tahsin itu diaplikasikan ketika mereka baca Al-Quran. Jadi metodenya adalah ketika kakak mengajar ya, agar mereka merasa cocok, merasa menyenangkan gitu kan dengan materi Tahsin itu adalah karena malam hari juga, maka di tengah-tengah pemberian materi ada kayak semacam game sederhana aja deh, game
ice breaking. Jadi tergantung kondisi. Misalnya mereka udah kakak mengamati beberapa di antara adik-adik itu sudah letih kan, gitu adalah gitu. Jadi kakak kasihlah ice breaking seperti kita ngumpul nih kan, melingkar, kemudian saling memijat satu sama lain. Kemudian kita selain itu juga, selain ice breaking seperti itu ya, juga kakak memberikan metode pengajaran yang misalnya ketika mengajar huruf hijaiyah yang sulit. Jadi kakak bagaimana caranya materi yang sulit itu menyenangkan bagi mereka dengan cara kakak kaitkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya cara baca huruf sya yang benar, shin yang benar. Jadi kita kaitkan dengan bacaan di huruf Indonesia. Misalnya kakak kaitkan dengan cara baca nama Syahrini, kan dia SY bukan ya. Kemudian bagaimana caranya biar mereka senang juga di huruf yang sulit itu. Misalnya huruf yang sulit atau yang sama. Jadi kayak peragaan tangan atau suaranya dilantangkan seperti itu. Jadi adik-adik pun sulit tapi menyenangkan gitu. Itu metode yang kakak masih pakai gitu. Kemudian bagaimana kakak bisa mengelola emosi dan stres sendiri biar tetap profesional? dan apa mengelola emosi kenapa? Stres sendiri biar tetap profesional saat menghadapi situasi yang sulit. Oke, ketika mengajar ya. Cara mengolahnya ya, kalau kakak sih begini, sebelum langsung menjawab ya, kita maksudnya kakak kupas ya sebentar aja. Jadi ketika kita mengajar itu, ketika kita akan mengajar, kita tanamkan dalam hati harus ikhlas dulu mengajar mereka. Dari ikhlas itu kita akan menerima bagaimanapun situasi di lapangan ketika kita mengajar. Karena gini, ekspektasi kita mengajar kan adik-adik itu semuanya aktif, semuanya ekspresinya bahagia gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan ketika dalam suatu situasi adik-adik kan juga sebelumnya dihadapkan dengan hal-hal lainnya seperti perkuliahan tadi. Dalam hati selalu diingatkan sabar. Dan bagaimana cara biar adik-adik ini yang terlihat lelah, kemudian kurang fokus lagi, kan ketika kita memperhatikan dalam suasana belajar itu, kita panggil adik tersebut, sebut nama adik tersebut, tapi bukan dalam konteks memarahi, gitu. Dan caranya pun menyenangkan, kayak misalnya kakak panggil Naila, gitu kan, kayaknya lagi mikirin siapa sih, gitu, kok murung banget sih, gitu. Jadi kakak alihkan kepada bahasa yang lebih lembut, kemudian mudah diterima. Jadi tidak langsung menjudge gitu. Ketika mereka ngantuk, misalnya kalau kita langsung emosional kan, kok ngantuk sih deh, gitu. Kakak nggak menggunakan langsung mengaplikasikan emosi gitu. Maksud kakak tidak mau dalam kelas pembelajaran Kak Leli itu semuanya serba tegang. Kemudian ketika ada yang tidak sesuai yang diharapkan oleh guru, langsung menegur dengan cara marah-marah gitu. Kakak tidak mau seperti itu, karena itu akan berimbas pada adik-adik tidak mau lagi belajar atau malah malas untuk belajar gitu kan. Makanya itu tadi. Jadi misalnya ada yang kurang fokus lagi, atau misalnya ketika kita menjelaskan ya, adik-adik tersebut ada yang main HP, jadi kakak panggil, misalnya emosi kakak seperti itu deh, bertingkat gitu. Ketika murid ajar kita di level yang sedang atau ringan, ya kita ingatkan dengan cara yang menyenangkan. Karena kita sebagai guru itu harus positif dulu gitu. Mungkin lagi ada apa, atau misalnya
kita ingatkan satu kali mungkin dia akan mengikuti terus. Baru kita tegur dengan tegas gitu deh. Kasih emosi. Mengolah emosinya. Jadi kakak lebih kepada harus tenang dulu kita sebagai guru, positif, dan tingkatan itu tadi. Selanjutnya Kak, bagaimana cara kakak itu menjaga keseimbangan antara sikap profesional dan keakraban dengan santri kakak? Oke, baik. Jadi bagaimana ya, gini ya, dalam hal mengajar itu kan tentunya dibutuhkan suasana yang menyenangkan, nyaman. Makanya itu kita kalau kakak ya ketika mengajar itu selalu, meskipun kita dalam keadaan serius lah, ibaratnya belajar itu kan sesuatu yang bukan komedi, serius gitu. Artinya adik-adik ini bagaimana caranya menyerap apa yang kita sampaikan, tapi dibalut dengan cara yang menyenangkan. Itu tadi, tidak tegang ketika kita menggunakan intonasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ketika kakak menjelaskan hal yang penting, intonasi kakak lebih dipertegas lagi, kemudian lebih diperjelas lagi, dan lebih menunjukkan wajah serius gitu. Dari mulai pengaturan intonasi, kemudian juga dari segi dengan bahasa ya. Tadi kan intonasi, nada suara ya. Kemudian bahasanya juga, mengolah bahasa yang diterima sama adik-adik. Bahasa kita utamakan sabar, karena bagaimanapun murid itu ya dengan berbagai macam warna dan karakter yang berbeda di kelas, ragam. Jadi Lanjut ya Kak, apa pendekatan yang sebaiknya kakak ambil untuk membangun hubungan yang positif dengan santri di asrama? Oke. Pendekatan ya, pendekatan yang kakak lakukan. Yang sebaiknya kakak ambil untuk membangun hubungan yang positif dengan santri di asrama. Oke. Jadi kalau kakak sih gini deh ya, karena kakak itu juga suka membangun relasi yang positif. Jadi ketika kita dalam suatu komunitas, bagaimana caranya kegiatan yang kita lakukan dalam komunitas itu berjalan dengan baik. Makanya kakak suka melakukan pendekatan yang keakraban. Jadi kita mudah segalanya. Misalnya kayak kita sering menyapa mereka deh. Karena dari sering menyapa itu mereka akan merasa dikenal sama kakaknya gitu. Otomatis ketika kita menegur pun mereka akan merasa nyaman, tidak asing lagi, memberikan candaan, tidak berlebihan. Jadi kita dekat dengan adik-adik, tapi mereka